kesayangannya dari Purwakarta. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah nggak usah adu nasib. Setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri. Masya Allah. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat dulu nih sebuah video tayangan tentang mertua kok gitu. Maksudnya apa nih? Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini Masya Allah, jamaah. Punya mertua? Pernah punya ya Bu ya? Ada yang pernah punya, ada yang masih punya. Ini Masya Allah luar biasa. Gimana mertuanya baik Bu? Alhamdulillah. Tapi nggak semua yang namanya rumah tangga itu lulus-lulus aja. Atau lurus-lurus aja itu dalam arti baik-baik aja semuanya. Ada yang suaminya nggak baik, mertuanya baik. Tapi ada yang suaminya baik banget. Ternyata mertuanya rese. Ada juga yang begitu tadi kita lihat ya, Masya Allah ya. Nah ini ya, ada yang dapat macam-macam. Pokoknya ada yang ujiannya dari iparnya. Terus bagaimana caranya suami atau mungkin caranya pasangan istri ya dalam rumah tangga ini menghadapi ujian mertua atau ipar yang suka menjatuhkan. Atau mungkin menyiksa mentalnya istrinya nih. Waduh, kita nggak pernah tahu nyiksa mental ini biasanya dengan kata-kata ya Ustazah ya. Mau izin penjelasannya, solusinya. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin Habib Usman, Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Ini tayangan pelajaran buat kita mertua-mertua nih. Wahai mertua, nih kayaknya ada yang mertua di sini ya. Ada dong. Ya, jadi pertama anak mantu atau menantu itu adalah anak kita juga. Jadi biasanya ujian terbesar itu biasanya mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ya, jadi jarang gitu kita dengar bahwa ada masalah mertua laki-laki dengan menantu laki-laki. Tapi yang sering terjadi mertua perempuan dengan mantu perempuan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sebagai mertua mudah-mudahan bisa mengambil hikmah bahwa bagaimanapun menantu anak kita juga yang mendampingi anak kandung kita. Oleh karena itu cintailah keduanya, baik anak kandung maupun menantu, sama dan tentu dengan cinta dan sayang yang ikhlas tulus. Dan jamaah sekalian, bagi pasangan ya ada sebuah istilah yang mungkin semua setuju dengan istilah ini, bahwa seberat apapun ujian di luar sana, tapi ketika pasangan ada di sisi kita, maka dunia akan baik-baik saja. Jadi kalau kita punya masalah sama ipar, punya masalah sama mertua, tapi kalau pasangan kita membela kita, ada di sisi kita, ada di pihak kita, maka insya Allah rumah tangga akan baik-baik aja. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, bagi seorang suami nih ya biasanya nih, kalau ada melihat keadaan, istri saya kayaknya ada suatu hal yang dia simpen, mau ngomong gak berani. Mohon maaf, boleh sampaikan, boleh bertanya kepada istri kita. Kenapa sih kamu akhir-akhir ini kok banyak diam? Kok kenapa akhir-akhir ini kamu kayaknya ada yang difikirkan? Seorang suami harus lebih sensitif ketika melihat pasangannya, khususnya seorang istri yang punya masalah. Bukan hanya seorang suami, seorang istri juga jangan hanya minta dirinya aja dibela, tapi ketika melihat suami kok ada perbedaan ya, kok kayaknya banyak diem ya. Kalau memang suami mungkin ada masalah, bolehlah untuk bertanya. Boleh untuk kita memberikan solusi. Karena support terbesar adalah pertama dari pasangan. Jadi bagaimanapun keadaan di luar, tapi kalau sampai di rumah, pasangan di pihak kita, maka insya Allah semua akan baik-baik aja. Bela pasangan kita. Kemudian bagi seorang suami biasanya, ataupun seorang istri ketika ada ujian dari mertua ataupun dari ipar, boleh pertama bukan saja kita ada di pihaknya, tapi yang kedua bela dengan cara sampaikan kepada mertua, sampaikan kepada orang tua kita, sampaikan kepada saudara kita yang ipar dari pasangan kita. Kamu jangan begitu dong, biar bagaimanapun dia adalah pasangan saya, dia adalah istri saya, dia adalah suami saya. Maka jangan kau rendahkan, jangan kau perlakukan dengan hal yang tidak baik. Maka hal itu bisa disampaikan. Itu menunjukkan bahwa kita ada di sisinya. Kemudian yang ketiga, kalau memang keadaannya sudah sangat-sangat, mohon maaf ya, sudah sangat-sangat mengganggu rumah tangga, biasanya kalau rumah tangganya sudah beresiko karena
serumah dengan mertua, Betul. serumah dengan ipar. Maka boleh dipertimbangkan untuk berpisah. Dipertimbangkan untuk pisah rumah dengan mertua, dengan Itu yang ipar. terbaik sih harusnya Itu bisa ya. jadi yang terbaik sambil berpikir insya Allah tidak niat untuk mengabaikan, melalaikan orang tua. Jadi perlu dipikirkan itu. Jadi kebanyakan kalau bisa sih kalau udah menikah ya walaupun masih ngontrak, mendingan pindah rumah deh gitu ya. Iya. Biar kentutnya gak kedengeran sama orang tua. Kasarnya gitu. Kadang ada aja kalau udah Ada serumah ya. aja, iya. bener. Makasih banyak Ustaz Ya, Zanada. sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Zanada. Masya Allah. Jamaah. Saya mau nanya, ibu-ibu di sini istri yang sabar nggak? Insya Allah berarti dia nggak yakin kalau dirinya sabar. Solehah nggak? Insya Allah kalau solehah insya Allah Masya Allah luar biasa. Ada yang suaminya galak? Enggak, yang ada diem aja ya Masya Allah. Tapi ini macam-macam ya namanya ujian ya, ujian dalam rumah tangga. Ada yang istrinya udah solehah, baik, sabar. Ya Allah kasih ujiannya, cobaannya adalah suaminya rese. Suaminya pelit, suaminya jarang ibadah, terus pemarah lagi. Ada yang begitu. Terus bagaimana caranya istri dapat melihat rezeki sabar dalam dirinya yang Allah udah kasih ya. Menghadapi pasangan yang tadi ya, yang galak ya. Bukannya fokus mengeluh, terus ngadu nasib, terus dengan orang lain. Karena diuji dengan suami yang kurang baik. Coba kita minta penjelasan dari guru kita. Habib Usman silakan Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang hamba meyakini bahwasanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya, yang menentukan daripada takdirnya, maka hamba tersebut berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. As-Surah ayat 49 50 yang kita selalu berharap agar Allah berikan pertolongan kepada kita, yakni Allah berikan anugerah yang tadi tuh, agar diberikan anak, rezeki dan lain sebagainya. Dan tentunya di sini ketika seorang memiliki suami, suaminya itu adalah suami, ada kalanya suami yang baik, ada kalanya suami yang temperamen, ada kalanya suami yang betul-betul soleh, ada kalanya suami yang betul-betul bisa diajak sharing. Tapi terkadang Allah memberikan ujian kepada hambanya, janganlah kalian membandingkan suami kalian dengan suami yang lain. Apalagi sifat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi seorang pemimpin terhadap istrinya, anak-anaknya. Oleh karena itu, sentuhlah jiwa kepemimpinannya. Jangan engkau mendiktenya, jangan engkau menganggap diri engkau yang paling benar, jangan engkau menganggap saya yang paling hebat di antaranya. Atau karena rezekinya dia banyak, atau anak orang kaya, suaminya susah, kalian injek-injek. Sehingga apa? Terjadi sebuah keributan. Ketika menjadi sebuah keributan seperti ini, sulit untuk mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, cinta, kasih sayang, dan kebaikan di dalamnya, ketenangan. Oleh karena itu, ketika menghadapi suami yang emosional, suami yang temperamen, dan lain sebagainya, maka dihadapilah dengan kesabaran, ketenangan. Ajaklah bicara ketika dia tenang, ajaklah bicara ketika dia dalam keadaan baik. Kalau misalkan dia sudah main tangan, maka boleh seorang istri berkata kepadanya, janganlah engkau main tangan. Kalau kelewatan sudah main tangan kembali, maka boleh seorang istri tersebut mempunyai hak untuk khulu. Dan juga tentunya kita selalu berharap mencari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Amin. Bukan mencari sakit hati atau jadi dendam emosional. Oleh karena itu, jadikanlah keduanya komunikasi dengan baik dan dilandasi dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah menjadi kebaikan dan keberkahan. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Jamaah. Masya Allah kita lanjut lagi. Sekarang waktu kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio. Yang mewakili jamaah yang di rumah. Untuk tanya-tanya sama guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Yang mana yang dari sebelah sini dulu Ibu ya. Boleh maju ke depan Ibu. Maaf. Iya punten Bu sebelah sini Bu. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati dari Majelis Taklim Nurul Falah, Maniis, Purwakarta. Tepuk tangan dong buat Ibu Susilawati. Mau nanya sama siapa Ibu? Menanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh Ustadz Syam. Siap, Ibu. Iya. Silakan Bu, mau nanya apa? Gini kalau
kita kumpul sama teman-teman kadang nggak sadar ya. Itu omongannya ke teman-teman, lu mah kamu enak ya banyak duit. Oh gitu. Suaminya, Oh. terus sama suaminya diajak jalan-jalan mulu gitu. Sedangkan kan suamiku kurang gitu. kurang, Iya, kurang. Gimana ujian rumah tanggaku gak kelar-kelar gitu, gimana cara solusinya gitu? Jangan ngomongin sama temen juga, Iya. temennya main lagi sama yang lain. Katanya bahaya juga ini katanya. Itu aja Ibu Ya, Susilawati. Terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Susilawati. Silakan dijawab Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, terima kasih Ibu Tabe Guruku, Sazanada, Habib Usman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami istri, ladang ibadah, ladang pahala. Kalau punya pasangan ibadahnya bisa sempurna karena dia adalah setengah daripada keimanan, setengah daripada agama. Maka kebaikan di dalam berumah tangga itu banyak sekali disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi ibadah yang sangat panjang seumur hidup. Tidak hanya di dunia bisa bersama, tapi bisa bersama sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk ibadah sembari juga sebagai ujian. Di antara adab-adab dalam berumah tangga tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian wahai para suami. Mereka para suami pakaian bagi kalian wahai para istri. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat. Aurat itu apa Bu? Aurat itu kekurangan. Aurat itu sesuatu yang mesti ditutupi. Berarti fungsi suami, fungsi istri adalah menutupi aib, menutupi kekurangan. Ini kalau ngobrol kayak tadi, tipis-tipis membuka aib. Lu mah enak, suaminya sering ngajak jalan-jalan. Dia belum ngomongin suaminya sendiri, itu sudah buka aib. Kenapa? Dia bandingkan sama suami yang suka ngajak jalan-jalan. Berarti secara tidak langsung dia ngomong, kalau suami saya nggak pernah ngajakin. Subhanallah, lu mah enak, suaminya rajin ke masjid. Secara otomatis dia bilang, suami saya nggak pernah ke masjid. Lu mah enak, suaminya penyayang. Secara otomatis dia mengatakan, suami saya tidak penyayang. Maka pelajaran yang paling utama adalah menutupi aib. Bisakah omongan ini menjadi kenyataan atau bahkan bertambah parah? Bisa. Tiba-tiba datang malaikat bilang amin. Astagfirullahaladzim. Oh. Jadi harusnya apa yang diobrolin sama ibu-ibu kalau lagi pada ngumpul? Jangan ngobrolin suami, jangan ngobrolin anak. Mendingan ngobrolin film kalau gak sinetron ya. Iya karena emang nonton sinetron Iya. gitu ya. Jadi gosipnya gak dosa ya kan. Bener. Ini Masya Allah. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Bang Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Oke kita lanjut lagi. Sekarang waktunya kita kasih kesempatan jamaah buat curhat ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Curhat dong Ustaz. Iya kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Yang dari sebelah sini Ibu boleh maju ke depan. Iya, waduh oke. Ustazah Nada, Habib Usman boleh maju ke depan. Iya, Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Enci dari Majelis Nurul Falah Maniis Purwakarta. Oke, tepuk tangan buat Ibu Eci. Maaf Oke. Pak Ustadz keluar dari tema. Oh keluar dari tema gak apa-apa Bu, Iya. asal jangan keluar dari ruangan aja ya kan repot jawabnya. Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara Ibu Eci, terus? Bapak saya udah almarhum. Mm-mm. Dulu katanya kata saudara saya, bapak saya ngasih sebidang tanah. Kasih sebidang tanah. Jadi Ke sekarang saudara Ibu? Iya. Oke. Jadi sekarang tanah itu dia yang hak. Oh punya yang dia. kuasain. Enggak dibagikan. Gua dibagi. Saya ngingetin harus dibagikan. Ini kan kepunyaan bersama. Punya orang tua berarti punya sama-sama. Tapi kata dia, kata bapak juga sudah dikasih sama saya. Oh gitu. Itu adiknya laki atau perempuan? Istri semuanya. Hah? Iya, Eh, perempuan. Perempuan, Iya. perempuan semua. Iya. Terus? Saya gimana Mm-mm. menurut
syariat Islam. Oke. Saya durhaka apa enggak? Gitu. Nanyain, Iya. karena ada jatah ibu takutnya gitu ya, dia yang Iya. dosa. Iya. Tapi waktu dikasih sama bapak nih, maaf nih Bu, ada buktinya nggak? Enggak. Ada tanda tangan kan harus ada Enggak. saksi. Enggak. Nggak ada, Kata dia, cuman kata dia. cuma kata dia aja. Malah mas sebagian tanahnya udah dijual sama dia. Allahu Akbar. Coba kita tanya Ustazah Nada dulu deh, silakan Iya, Ustazah Nada. Masya Allah. Nah itu ya, memang kalau zaman dulu tuh memang gitu tuh Kak Fadli. Jadi yang namanya transaksi keluarga asas dasar kepercayaan. Tapi kalau ada masalah kayak begini kan akhirnya jadi bingung juga. Repot. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran ya bahwa Al-Quran juga memerintahkan bahwa ketika kita meminjam uang, meminjamkan uang, ada sebuah kegiatan yang sifatnya bertransaksi maka ditulis dan dicatat. Ya, kemudian bagaimana nih terkait dengan ibu mau mengambil atau mau meminta hak. Maka dalam Islam itu ada hifzul din, jagain agama. Kita kecewa dan marah kalau ada orang yang merendahkan agama kita. Ya, kita boleh marah. Ada yang kedua adalah hifzul nafs. Hifzul nafsi, kita boleh menjaga diri kalau ada orang yang ingin menyakiti kita. KDRT laporin. Nah ada lagi hifzul mal, jagain harta. Jadi cara ibu, niat ibu adalah untuk menjaga harta karena memang ibu ada hak di situ, maka boleh untuk meminta, menyampaikan dengan bahasa yang baik. Hasilnya bagaimana? Tinggal dimusyawarahkan. Ini gimana nih, nggak ketemu, suratnya nggak ada. Maka insya Allah ketika musyawarah timbul mufakat, nah semuanya akan mendapatkan kebaikan. Ujung-ujungnya Bu, kalau emang yang lain gak pada ngalah, udahlah ibu mengalah aja. Iya. Yang namanya harta waris tuh agak-agak panas. Jadi pahala ya insya Allah ya, jadi Nah, pahala. jadi pahala sabar Tapi juga. pertanyaannya gini, ada pertanyaan berikut, kok dia bisa jual gitu loh? Biasanya kan harus ada tanda tangan semua ahli waris. Iya. Iya, Nah, apalagi itu. tanahnya kan nama orang tua yang udah nggak ada. Itu kan betul. prosesnya agak panjang, ke notaris, Iya. ahli waris tanda tangan gitu Iya, ya. berarti Nah, kezoliman tuh, hati-hati Bu ya. coba Pokoknya, ditambah juga nih sama Baik. yang ngerti jual-jual beli tanah, Habib silakan Ibu ya. Silakan ditambahin nih, Bib. Bu, saya mau tanya dulu. Ngasih taunya sebelum meninggal atau 2 tahun, 5 tahun sebelum meninggal? Udah sekarang, udah meninggal. Udah sekarang, udah meninggal Pas orang tuanya udah meninggal berapa baru lama? kasih tahu? Udah 6 tahun. Udah 6 tahun Udah orang 6 tuanya tahun. meninggal. Jadi dikasih taunya pas baru meninggal kasih tahu ini tanah semua buat Iya, saya. katanya Selain itu ada warisan lain lagi gak? Rumah mah udah dikasih, yang ditempatin rumah mah dari bapak dulu udah Udah dikasih. Dikasih ke Iya. siapa? Ke saya punya Pribadi? rombongan. Iya, Berapa bersaudara? 4. 4 perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, orang tua ketika masih hidup itu milik orang tua. Ketika mau dikasih itu hadiah. Maka orang tua itu punya hak untuk memberikan ke siapapun. Tetapi kalau sudah dekat-dekat mau meninggal, ini namanya wasiat. Misalkan udah sekarat atau udah tahu bakalan ajalnya udah dekat di rumah sakit, udah masuk ICU, udah kira-kira sebulan sebelum meninggal atau 2 bulan sebelum meninggal, udah masuk rumah sakit, itu bisa wasiat. Wasiat itu 1/3 paling banyak, 1/3 paling banyak. Ketika itu wasiat, bismillah nggak jadi masalah. Tapi sisanya mesti dibagi waris. Kalau memang benar anaknya dikasih sebelum jauh daripada sakitnya, masih segernya, masih sehatnya, dikasih 1 rumah, dikasih 1 bidang tanah, ya kan? Dikasih nggak jadi masalah, itu haknya. Mau ada saksi dan tidak ada saksi, kalau dikasih udah bismillah. Tapi ketika wasiat itu harus ada saksi. Yang namanya wasiat mesti ada saksi. Ini harus dipahamin. Dan yang paling harus kita pahamin, jujurlah kalian sebagai anak. Apakah ini hibah atau ini wasiat? Atau ketika kalian mengambil yang bukan haknya, haram hukumnya. Kalau hadiah halal, kalau wasiat halal. Tapi kalau kalian mengambil, kalian mengaku-ngaku dan kalian berharap saya nguasainnya dan orang tua saya dulu kayaknya pernah ngasih gitu. Baru kayaknya nggak bisa. Ini harus sesuai dengan syariat agama. Jangan sampai kalian dosa karena salah dalam pembagian waris. Dan janganlah kalian menjadi orang tua yang tidak adil. Memberikan kepada kakak yang laki-lakinya tapi yang perempuan gak dibagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Benar. Jadi kita harus ingetin juga yang namanya harta itu milik Allah. Pada saat orang tua kita meninggal kita kembalikan ke Allah. Dibalikin lagi sama anaknya diatur di Al-Quran di surah An-Nisa. Kalau misalnya nggak tahu berapa baca aja surah An-Nisa. Penjelasannya jelas. Ini Masya Allah luar biasa. Oke Bu Eci sini dulu aja ya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Nggak usah adu nasib. Setiap rumah tangga punya ujiannya sendirian. Di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.